berkembang, semakin mampu memberikan daya dorong bagi percepatan pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Karena itu sore hari ini kami dari Danantara tentu sebagian besar daripada para pelaku ekonomi ini sudah memahami, sudah berinteraksi secara langsung dengan kami, tetapi mungkin belum mengetahui bahwa tadi saya juga bercerita kurang lebih hampir satu cycle daripada ekonomi atau UMKM itu selalu bersentuhan dengan Danantara, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Danantara. Mulai dari pembiayaan, hari ini juga saya membawa tim, ada Direktur Mikro BRI, dengan Pak Ahmad, ini yang selama ini menyalurkan KUR. Jadi kalau ibu-ibu nanti yang, terutama nih ibu-ibu yang paling banyak ya, ibu-ibu yang ingin nanti mengajukan kredit langsung ke Pak Ahmad. Kemudian juga ada Direktur dari Pegadaian. Direktur Pegadaian ini juga sama, kalau kita butuh sesuatu menyelesaikan masalah tanpa masalah itu melewati Pegadaian. Dan juga ada direktur daripada PNM. Nah ini juga jumlahnya sekarang 14 juta. 15 juta dari UMKM yang dibiayai oleh PNM. Jadi ini luar biasa sekali apa yang mereka berikan dan mendukung untuk percepatan daripada UMKM. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tadi bahwa ekonomi Indonesia itu 60%-nya adalah dari UMKM, maka keberadaan UMKM sangat penting. Begitu juga bagi kami di Danantara. Karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan apa yang bisa kami berikan kepada UMKM. Kurang lebih begitu Pak yang bisa kami lakukan. Sebetulnya Danantara itu bisa berperan atas 3 hal. 3 hal ini betul-betul diperlukan oleh para UMKM kita. Yang pertama adalah dari sisi pembiayaan. Jadi dari sisi pembiayaan bagaimanapun namanya kita berusaha tentu membutuhkan bantuan atau support untuk permodalan. Karena itu kami melalui perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan membantu para UMKM yang ada di Indonesia. Tadi kalau di PMN itu kurang lebih 15 juta, saya yakin salah satu daripada ibu-ibu yang ada di sini merupakan nasabah mungkin dari PMN atau nasabah daripada BRI. Nah kalau belum menjadi nasabah, nanti juga bisa langsung menjadi nasabah. Butuh permodalan, butuh support, kita ada program KUR, ada program Mekar ya, yang bisa kita manfaatkan untuk penambahan daripada modal kita. Ini yang pertama yang diperlukan, yang bisa kami lakukan untuk membantu UMKM kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami juga bisa menjadi pasar bagi UMKM kita. Sebagaimana kita mendengar dan beberapa kali kami sampaikan juga bahwa di dalam Danantara BUMN akan terjadi proses konsolidasi daripada BUMN kita. Dari jumlah yang sekian banyak kemudian akan berkurang. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan kepada UMKM untuk tadi satu, menjadi supplier dan juga mitra bisnis bagi Danantara. Sebagai contoh misalnya, akan terjadi kami punya 130 hotel. 130 hotel, kita punya lebih dari 80 rumah sakit. Kalau 2 ini membutuhkan tentu support daripada UMKM. Nanti kita harapkan dari hasil pertemuan ini kita bisa tingkatkan menjadi yang lebih konkret. Ada kerjasama antara Danantara dengan Sampurna yang punya binaan 250.000 UMKM. Bagaimana kemudian kita tingkatkan menjadi lebih hubungan bisnis. Tadi contohnya kita punya 130 hotel. 130 hotel ini tentu memerlukan amenities setiap hari. Perlu sabun, perlu odol, perlu alas kaki, ya. Dan perlu apa lagi? Anduk, ya, sisir, dan lain sebagainya. Ini kedepannya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ini akan kita serahkan kepada UMKM kita. Tidak lagi dilakukan oleh BUMN sendiri, tapi akan kita kerjasamakan dengan UMKM kita. Sehingga nanti kita harapkan UMKM ini bisa juga terlibat aktif di
di dalam memberikan berbisnis dengan Dananta, itu sebagai contoh. Begitu juga dengan rumah sakit. Kita punya lebih dari 80 rumah sakit. Tentu rumah sakit ini juga memerlukan sama. Ada amenities yang diperlukan. Kemudian ada juga tentu tadi ya, equipment yang mungkin kita bisa, yang kecil-kecil yang bisa kita provide, kita kerjasamakan dengan UMKM. Ini juga bisa kita lakukan dengan teman-teman yang di UMKM yang ada dengan Danantara. Dan peran yang ketiga yang kita bisa berikan adalah kita juga melakukan pembinaan, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kita juga memberikan sebagai pasar, kita juga bisa sebagai pembina. Sekarang kita punya program TJSL yang nanti saya harapkan juga program ini bisa bekerja sama dengan Sampurna supaya lebih real dan lebih konkret. Kita punya budget untuk itu dan cukup lumayan besar untuk pembinaan daripada UMKM kita. Tetapi tentu kita mencari partner yang sudah terbiasa di dalam melakukan pembinaan daripada UMKM ini. Tiga peran ini teman-teman sekalian, ya, termasuk juga tentu ya pelatihan SDM bisa kita lakukan. Kita punya lebih dari 1.000 perusahaan. 1.000 perusahaan ini yang nanti bisa dipakai juga untuk teman-teman UMKM untuk melakukan pelatihan daripada sumber daya manusia kita. Begitu juga di sisi pendampingan bisnis. Pendampingan bisnis ini juga kami lakukan dan harapannya tentu pertemuan ini tidak sekedar kita mendapatkan satu wacana, karena saya kurang suka sebetulnya kalau hanya bicara tetapi tidak ada realisasinya. Kita harapkan ini ada follow up programnya. Jadi ada program antara nanti UMKM, kemudian dengan Sampurna, dengan Danantara, sehingga kita bisa real, kita bisa monitor sudah berapa banyak tadi ya binaan daripada Sampurna yang sudah kita biayai, yang sudah juga menjadikan kita sebagai pasar, dan juga sudah mendapatkan pendampingan daripada Danantara. Ini kita harapkan ke depan menjadi satu pola yang cukup baik dalam bentuk kerjasama yang lebih intens antara kita dengan Sampurna. Next. Berikutnya ini yang kita lihat apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di UMKM. Sebetulnya bahwa tadi dijelaskan bahwa UMKM itu harus naik kelas. UMKM ini adalah motor daripada perusahaan ekonomi Indonesia ke depan. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita juga harus mengimprove daripada kualitas produk yang kita hasilkan. Ini menjadi sangat penting sebetulnya. Kenapa? Kalau kita melihat pertumbuhan daripada negara-negara lain, Bapak Ibu sekalian, misalkan di China itu tumbuhnya luar biasa cepat. Dan didorong oleh apa? Juga oleh small medium enterprise, oleh UMKM juga. Mereka punya jutaan, bukan puluhan juta, mungkin sekarang ratusan juta jumlah UMKM mereka yang di grup dibesarkan oleh pemerintah, sehingga dia memberikan lapangan pekerjaan dan juga menciptakan entrepreneur baru. Tetapi mereka berkembangnya sangat cepat. Kenapa mereka berkembang sangat cepat? Karena proses tadi tidak cukup sebetulnya para pengusaha itu hanya stand still. Jadi sama seperti ini terus yang dilakukan ya dari hari ke hari, itu orang bilangnya itu namanya itu insane katanya, atau nggak normal. Ya. Jadi kalau orang tadi melakukan hal yang sama terus menerus berharap hasilnya berbeda, itu artinya adalah orang yang insane atau orang yang tidak normal. Jadi kita harus melakukan suatu perubahan. Lalu perubahan apa? Tadi di dalam bisnis itu Bapak Ibu sekalian, sebetulnya hanya ada 3 faktor yang menentukan sebuah bisnis itu sukses atau tidak. Nah ini Ibu mesti tahu juga bahwa ada 3 hal ini yang perlu kita lihat setiap hari. Kita lihat dari perusahaan yang kita jalankan atas 3 hal ini. Yang pertama adalah tadi tentu pasarnya. Ya. Banyak UMKM itu yang akhirnya tidak berkembang karena tidak memahami pasarnya. Barang kita ini cocoknya dijualnya untuk siapa? Dan pasar itu tentu kita harus menentukan sendiri. Mau yang kelas atas, mau yang kelas menengah, atau mau yang bawah. Itu kita harus menentukan sendiri. Kita maunya target marketnya siapa, pasarnya siapa untuk produk kita ini. Perusahaan-perusahaan yang maju itu adalah perusahaan-perusahaan yang bisa menentukan dan clear. Ya. Jadi secara jelas bisa menentukan siapa target market mereka dan siapa pasar yang mereka mau tuju dengan produk. Nggak bisa kita menjual barang yang kita harapkan bisa memenuhi seluruh daripada level pasar.
kita maunya kelas atas juga, kelas menengah juga, kelas bawah juga, itu tidak mungkin. Karena setiap pasar itu tentu punya produk sendiri. Ini nomor satu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus mampu menentukan dan memilih pasar yang kita mau jadikan target daripada produk kita. Ini artinya konsistensi di dalam memilih pasar itu akan sangat menentukan sukses atau tidaknya satu perusahaan. Nah, kalau kita sudah clear dengan pasarnya, dimulai dari pasar tadi, baru kita menentukan apa produk kita ini bedanya dengan produk orang lain. Jadi nggak bisa kalau kita jual produk yang sama dengan orang lain, akhirnya apa? Kita perang harga. Kalau perang harga ini di dalam bisnis itu akan memakan margin kita, ya. Kalau istilah kerennya itu namanya red ocean strategy katanya. Jadi itu adalah strategi yang berdarah-darah. Kita perang hadap-hadapan sama orang. Orang jual kerupuk, kita jual kerupuk juga misalnya. Akhirnya apa? Yang kena itu adalah marginnya atau keuntungannya yang kita makan. Semakin rendah harganya. Kalau udah perangnya dengan harga, tentu tadi sampai di titik tertentu itu bisa-bisa kita tidak untung lagi. Nah, karena itu produk itu juga harus berbeda, Bapak Ibu sekalian. Harus ditentukan. Misalkan saya jualan kerudung, apa bedanya kerudung saya dengan kerudung orang lain? Harus ada perbedaannya, sehingga dengan demikian orang mencari saya karena produk saya berbeda dengan orang lain. Tapi kalau produknya sama persis dengan orang lain, tadi akibatnya adalah bahwa dia lama-lama akan memakan margin kita, memakan keuntungan kita. Kalau modal kita 100, jualnya lama-lama ya 100,1. Ya. Nah, ini di dalam marketing namanya ini red ocean strategy atau orang yang perangnya berdarah ya. Makin rendah dan makin menyebabkan perusahaan itu bisa rugi ke depannya. Karena itu tadi kita sudah tentukan marketnya, pasarnya siapa, kita juga harus mampu untuk menentukan bedanya produk kita dengan orang lain apa. Dengan demikian kita bisa mempertahankan keuntungan yang cukup signifikan. Ini penting juga nanti ibu-ibu ya, sampai di rumah dipikirkan bedanya produk saya apa. Kalau saya tidak berbeda dengan orang lain, saya tentu akan masuk ke dalam kompetisi yang murah-murahan. Nah, semakin murah-murahan, lama-lama keuntungannya tidak ada. Kalau keuntungannya tidak ada, bisnisnya tidak menjadi sustain. Nah, ini menjadi sangat penting. Yang kedua, yang ketiga di dalam bisnis itu adalah distribution atau bagaimana produk kita sampai kepada target market atau pasar yang tadi kita tentukan. Sudah ada produknya, sudah tahu juga pasarnya siapa, tentu kita harus mendesain lalu bagaimana supaya produk ini sampai ke tempat lain. Nah, di sini penting sekali yang harus kita lakukan terus-menerus update kita. Saya punya pengalaman, kebetulan Bapak Ibu sekalian, saya berlima bersaudara. Yang kerja jadi pegawai cuma saya satu-satunya. 4 saudara saya itu pedagang. Pedagangnya di Tanah Abang. Dulu jadi dagangnya di Tanah Abang, di ITDC, ya di Mall Ambassador, dulu namanya Mall Ambassador, ya Permata ITC Permata Hijau, ya. ITC Permata Hijau, kemudian juga di Blok M, Blok M Square. Nah, dulu saya laki-laki sendiri, 4-nya perempuan. 4 ini semuanya pedagang. Dan mungkin rata-rata sama seperti ibu-ibu sekalian, mereka juga pedagang UMKM. Awal-awal dulu, mungkin awal tahun 2000 sampai dengan awal tahun 2000, mereka masih bisa survive. Kakak saya jualan baju muslim, ya. Adik-adik saya semuanya jualan baju, kan? Mereka basically jualannya baju, jualannya di Tanah Abang. Jadi di Tanah Abang itu ada Blok E, Blok Metro Tanah Abang, nah, mereka jualannya di situ. Nah, tetapi mereka lupa untuk mengikuti perubahan dan perkembangan daripada zaman. Bahwa tadi mereka selalu berpikir bahwa channel distribution itu hanya ada offline, yaitu orang datang ke Tanah Abang, beli barang, belanja, kemudian pulang dari lewat margin. Begitu juga mereka punya toko di ITC Permata Hijau, sama. Mereka punya toko di Melawai, di Blok M Square. Ternyata zaman berubah.
Zaman berubah, distribution itu di mana dulu. Nah ini penting juga buat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membangun satu bisnis, cost termahal dalam membangun bisnis itu adalah distribution. Jadi cost termahal di dalam membangun bisnis itu namanya distribution. Kenapa? Dulu distribution itu bentuknya physical distribution. Kalau kita jualan baju, kita harus punya toko di Tanah Abang. Paling mahalnya bukan bikin bajunya, nyewa tokonya yang mahal. Ya. Kemudian catchment area-nya terbatas, tempat kita jualan itu terbatas. Kalau di Tanah Abang atau kita jualan misalkan di sini, di mana misalkan di Melawai, orang yang datang terbatas, nggak mungkin orang dari seluruh Indonesia datang ke situ. Sehingga cost distribution itu memakan cost yang atau biaya termahal di dalam membangun bisnis adalah distribution. Tetapi kemudian dunia berubah, berkembang. Ternyata muncullah orang ketemu distribution yang tidak offline tapi online dengan digitalisasi. Nah, adik-adik saya lupa untuk mengikuti ini sehingga apa? Mereka semua tokonya tutup untuk memulai lagi. Mereka sudah ketinggalan zaman, susah untuk mereka mengupgrade pengetahuannya permainan atau cara penjualan secara online. Akibatnya apa? Mereka kehilangan bisnisnya. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus mampu menentukan dan melihat perkembangan dalam distribution. Karena costnya tinggi, sekarang cost itu menjadi murah. Para pemain UMKM kita juga harus memahami digitalisasi. Bapak Ibu sekalian harus paham digitalisasi. Sekarang distribution cost itu menjadi sangat murah. Orang jualan sekarang di platform. Ada yang jualan di TikTok, ada yang jualan di Instagram, ada yang jualannya di Tokopedia, ada yang jualannya di Shopee. Cost distribusi itu menjadi sangat rendah. Akibatnya apa? Harga jual juga sangat kompetitif. Tetapi di satu sisi, marketnya juga jadi sangat kompetitif. Siapapun bisa menjadi pedagang hari ini. Dan tidak perlu modal banyak. Sekarang jadi pedagang itu Bapak Ibu sekalian, itu modalnya kecil. Kita cukup punya 5 model aja, 5 contoh aja di foto, kemudian kita taruh di Tokopedia, orang order baru kita beli. Jadi modalnya juga menjadi sangat kecil. Karena itu para pelaku UMKM juga harus memahami digitalisasi ini sebagai salah satu bentuk daripada mempermudah distribusi daripada produk kita. Tidak boleh kita tertinggal di dalam hal ini. Jadi wajib hukumnya. Nggak bisa kalau nanti larut dengan model yang ada sekarang, lama-lama tadi kayak adik-adik saya. Akhirnya hari ini susah mereka untuk memulai lagi untuk berbisnis. Kenapa? Karena tadi. Karena mereka terlalu larut dengan offline tadi, offline distribution models, lupa untuk mengupgrade dan mempelajari. Kenapa? Kalau di online itu kan ada triknya juga, ada knowledge-nya juga, ada pengetahuannya juga yang dipelajari. Fotonya mesti bagus, warnanya mesti menarik, kan? Dan lain sebagainya. Nah, karena itu penting untuk kita memahami bagaimana distribusi menjadi alat yang sangat penting bagi kesuksesan daripada produk kita. Karena tadi distribusi ini menjadi sangat gampang, kompetisinya Bapak Ibu sekalian juga menjadi sangat tight. Ini harus dipahami. Karena semua orang bisa menjadi bisnismen, akibatnya apa? Kompetisinya juga sangat ketat. Mungkin hari ini dulu orang jualan kerudung mungkin cuma misalkan 1.000, hari ini mungkin 1 juta. Karena begitu gampangnya. Lalu apa konsekuensinya? Produk kita harus menarik, packagingnya harus bagus, ya. Jadi nggak bisa lagi kalau tidak dibangun packagingnya menarik dan produk yang menarik. Harus hukumnya, harus dibuat menarik, packagingnya, produknya, dan yang terakhir tentu marketingnya. Marketingnya juga harus dilakukan. Bagaimana kemudian kita memarketingkan produk kita secara kreatif. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas dan singkat ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Karena memang saya masih belum terlalu kuat untuk namanya. Jadi yang pertama itu tadi pembiayaan kita akan bantu. Karena tadi elemen daripada membangun bisnis itu sudah saya sampaikan. Nah, satu pembiayaan kami akan membantu. Silakan nanti ada BRI dengan poolnya, ada kemudian PMN dengan mekarnya, kemudian ada juga pegadaian. Kemudian
kami juga akan menjadi objek pasar bagi para UMKM. Kita harapkan nanti ada konkretnya yang kita lakukan dengan sempurna. Saya nggak mau nanti kesini terus nggak konkret. Saya harapkan ada follow up-nya, follow up programnya nanti bina-bina kita yang bagus bisa langsung bersama dengan Danamara. Nah, yang berikutnya adalah tadi kita juga bisa membantu dalam pembinaan, dalam bentuk PJSL dan lain sebagainya. Begitu juga tadi, ya, bahwa kerjasama ini di dalam pembinaan ini juga kita harapkan konkret juga. Kita bisa mulai dari sempurna, kita akan terus kita review dari tahun ke tahun. Sudah berapa banyak UMKM kita yang berhasil dibina oleh kita naik kelas. Saya mau sesuatu itu real aja. Kita nggak mau sesuatu yang yang nggak real. Nanti habis ini ya udah basa-basi aja ya, ngomong-ngomong aja tapi nggak ada ini. Kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian, nanti silakan mungkin ada tanya jawab ya yang kita lakukan. Dan demikian lebih bisa lebih engage dengan ibu sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Doni. Mohon ditahan dulu ya Pak Doni.